Ustaz orang mah ambo dari Riau. Oh, lancawana baso Minang Ustaz. Makonyo makan randang ke si ambo. Ya, urang awak kok bisa sadonyo Ustaz, kecuali cek. Apa tuh Pak? Nyo ndak bisa main bola. Mengapa itu? Urang awak kalau main bola nyolah fokus. Begitu dicaliaknya orang ramai, ndak fokus ke tiang gawang. Caliak, manggaleh awak leh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Sorong, sampai di Sorong turun disambui di anak-anak Papua, tari Papua, sampai ke mobil mengetuk-ketuk kaca. Apa lagi tuh? Buka apa? Ambo orang Payakumbuh. Bisa membawa diri. 30% yang belajar di UNP ini bukan dari bumi Minangkabau, dari luar. Tapi kita diajarkan di mana bumi dipijak, di sinan awak bakoda. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ambillah adat istiadat bagaimana orang Minangkabau bisa membawa dirinya kemanapun dia pergi, dari Sabang sampai Papua, bahkan sampai ke luar negeri. Kenapa mereka bisa hidup di berbagai negeri belahan dunia ini? Karena adat dan agama yang mereka bawa sejalan dengan dirinya. Dari Pekanbaru mau berceramah ke Dumai, di pinggir jalan ada, ini cocok nih, nampaknya sesuai. Kemana kita? Ini saya suka sekali, ini warung rumah makan Sunda. Rumah makan Sunda. Sampai ke dalam, saya sapa lah, kumaha damang, Masya Allah. Habis itu makan, saya mau Pak pepes, selesai semua, udah selesai. Pas mau bayar, sabaraha, kata saya, sebantai ya Pak, kesian kok. Kok makanan Sunda? Iya, tapi orang awak yang awak balaja ke Sunda itu bawa ke siko. Kece ama ambo, kawani ambo membeli kursi jati. Iyalah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kursi ini piro? Nek iki 3 juta, nek iki 7 juta. Oh, wangel ya. Ora mahal ya. Ora iso. Wangel tenan iki. Iki nek untuk mbok iki, untuk mak saya. Lah turunlah harga. Tak lama itu datang telepon. Yo sebentar ya udah gitu. Awak lah lama buat cakap Jawa gua. Ya sebentar dah. Ibu sebenarnya orang Minang apa orang Jawa? Amboku orang awak Pak Ustaz. Kalau orang awak mah bahasa Jawa dari tadi. Ya Ustaz bahasa Jawa, kami bahasa Jawa pula gitu. Bisa dia. Di mana-mana yang namanya Marga Siregar itu sudah spesialisnya di bidang dinamo, makanya ada Regar Dinamo. Kebetulan sahabat saya namanya Parlaungan Siregar, panggilannya Pak Ucok Parla. Nama saya ini Ucok Parla, tapi lama-lama bisa berubah Parla gitu. Satu hari Pak Ustadz, Pak Ucok ini udah meninggal, Allah maafillahu warhamhu. Suatu hari mobilku rusak Pak Ustadz, lalu nampak akulah Regar Dinamo, ku bawa lah ke situ. Biar Regar, apa kabar Regar? Keluar, tolong kau tengokkan dulu baterai dinamo kini Regar. Sebentar ya udah. Sampai hak paten Regar itu pun sudah diambil orang itu juga Pak Ustadz. Di sini ada kaum tuo, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di sini ada kaum mudo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tapi tidak pernah berkonflik. Ketika meninggal Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, bersama dengan Inyak Jaho, Inyak Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal, kata sambutannya disampaikan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah dari Muhammadiyah. Bisa berdamai mereka.
damai. Apa yang tak bisa? Yang tak bisa ini satu prop, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sahabat dekat saya Perti, guru kami di Pekanbaru Riau, urang awak kok bisa sadonya Ustaz, kecuali C. Apa tuh Pak? Nyo ndak bisa main bola. Mengapa itu? Urang awak kalau main bola nyolah fokus, begitu dicaliaknya orang ramai ndak fokus ke tiang gawang. Caliak manggaleh awak lah di sini. Jadi semua yang saya sampaikan ini ada referensinya. Jadi adik-adik belajar di sini bagaimana berislam, bagaimana alim-alim ulamanya datang. Ada kerajaan Melayu namanya Kerajaan Asahan. Di situ seorang ulama muftinya di ujung namanya Al-Minkabawi, Minangkabau. Mereka mengeluarkan fatwa-fatwa. Oh, Ustadz kan datang dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Betul. Raja kecil dari Johor menyeberang ke Pulau Sumatera, singgah di Siak, dilantik oleh 4 datuk dari Minangkabau. 4 datuk inilah yang melantik sehingga muncul Sultan Siak Sri Indrapura Riau 1723. Sultan yang terakhir Sultan Syarif Kasim meninggal, tak punya anak laki-laki, maka tak ada sultan. Saya yang pergi ke Kalimantan, ada Sultan Al-Gadriyah. Saya pergi ke Sulawesi, masih ada sultan. Saya pergi ke Tidore, masih ada sultan. Lalu sebagai orang yang dari bumi Melayu Riau, saya jumpai salah seorang syarif. Syarif keturunan sultan. Kenapa kita di Riau tak ada sultan? Apa kata beliau? Sultan kita dulu dilantik 4 datuk dari Minangkabau. Kalau bisa Ustadz mendatangkan 4 datuk itu, insya Allah kita punya sultan. Apa maknanya? Asal usul muara, keilmuan, suku adat istiadat agama dari sini. 3 hari yang lalu datang mahasiswa dari Brunei Darussalam membawa buku tebal Datuk Godam. Dari mana ini datang? Buka. Ustadz, nama saya di halaman sekian. Buka. Ini nama saya Pak Ustadz. Ini nama ayah saya, ini nama atuk saya, ini nama moyang saya, ini sama ini. Kami semua berasal dari Datuk Godam. Dari mana dia? Dari Pagaruyung. Artinya apa? Keagamaan, kebangsaan. Kalau mau kita bisa berdamai, maka belajarlah. Jadi banyak orang heran ke Ambo, asal basuh Ambo aja orang, Ustaz orang mah Ambo dari Riau. Oh, lancawana basuh Minang Ustaz. Makonyo makan randang ke si Ambo. Kenapa? Sebab saya kalau jumpa orang Minangkabau, dia tetap menggunakan bahasanya, walaupun bahasa Indonesianya tetap lancar. Sebab apa? Sebab bahasa mengakrabkan, mendekatkan, sehingga orang merasa tak berjarak lagi. Laikan aja Ustaz Somad, oh dah kek bana balanci-lancian ada pur rumah awak ke rumahnya. Ada keakraban, tak ada batas. Ketika orang memakai bahasa yang terlalu tinggi, maka satu keyword, kata kunci yang saya ambil dari Pak Rektor, Ustadz Somad menyampaikan sesuatu simple, sederhana, mudah difahami orang. Saya pun baru sadar sekarang sudah di UNP ini. Jamaah haji yang paling kami rindukan pertemuannya adalah jamaah haji dari Minangkabau. Kenapa begitu Ustadz? Dari mana? Kami dari Kairo, Mak. Sebentar ya, keluar randangnya. Keluar randang. Kami pun tinggal Bali, nasi 2 rial. Rialen 2 rial nasi. Bukalah plastik sampah itu di muka halaman Masjidil Haram, dituangkanlah nasi tadi, dibukalah randang tadi. Begitu randang dibuka, tak cirilah merpati dari atas. Pas ke topi kawan Ambo tuh, sama warnanya aja warna randang kok. Dek awak lapah habis. Kini yang kapalnya kanai ciri itu jadi pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran, orangnya berwibawa di muka-muka santri.
Waktu kamu datang ke situ, kamu sehat, mau ceritakan dulu waktu itu. Gitu. Sesuatu yang dulu menyakitkan sekarang indah, guys. Luar biasa.